Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kade Arya Putra Gunawan. Di sini saya berperan sebagai mediator. Nama saya Putu Sinti Alika Paramitra, saya berperan sebagai tergugat. Perkenalkan, nama saya Nikoma Trisawandari, berperan sebagai tergugat. Nama saya Niputu Mahadita Dimaswari, berperan sebagai penggugat. Nama saya Komang Sejadi sebagai penggugat. Kami dari kelompok 4 akan mempraktekkan proses mediasi. Selamat menyaksikan! Duduk perkara bahwa pada tanggal 2 November 2020, Dita dan Cahyadi berencana untuk membuat usaha kuliner di kota Singaraja. Untuk itu, mereka memerlukan modal sebesar 20 juta. Maka, mereka meminjam modal tersebut di teman dekatnya. Dengan itu, mereka berencana bertemu di salah satu tempat untuk mendiskusikan hal tersebut. Lalu, pada tanggal 3 November 2020, Dita dan suaminya Cahyadi mendatangi Cynthia dan Trisna dengan maksud ingin menjelaskan tujuannya untuk meminjam uang tersebut. Mendengar penjelasan dari Dita dan Cahyadi, Cynthia dan Trisna dengan besar hati langsung meminjamkan uang mereka kepada Dita dan Cahyadi. Merasa sangat dibantu, Dita dan Cahyadi lantas memberikan jaminan kepada Cynthia dan Trisna sebuah akte tanah dan sekaligus Cynthia dan Trisna diizinkan untuk menempati rumah lama yang ada di atas tanah yang mereka jaminkan tersebut. Setelah kurang lebih 1 tahun, saat Cahyadi dan Dita ingin mengembalikan uang yang mereka pinjam dan menagih kembali akte tanah mereka kaget karena ternyata tanah dan rumah yang mereka berikan untuk tinggal sementara itu direnovasi 5 kali lipat dari keadaan aslinya. Dita dan Cahyadi merasa Cynthia dan Trisna menyalahgunakan kepercayaan yang mereka berikan. Maka dari itu, Dita dan Cahyadi mengugat Cynthia dan Trisna yang kemudian menjadi tergugat. Selamat pagi, Ibu dan Bapak sekalian. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, kali ini kita akan melalui proses mediasi atas sengketa yang kalian alami. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kade Arya Putra Gunawan SHMH. Di sini saya sebagai mediator. Untuk waktu selanjutnya saya berikan kepada pihak penggugat untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Cahyadi di sini sebagai pihak penggugat. Dan saya Mahadita sebagai penggugat di sini. Kenalkan, saya Cynthia, di sini saya sebagai pihak tergugat. Perkenalkan, saya Trisna sebagai pihak tergugat. Baik, terima kasih. Kita langsung saja masuk kepada proses mediasi. Namun sebelum itu alangkah lebih baiknya kita mengetahui juga sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi dalam rangka litigasi yang dimana sengketa perdata tersebut harus diselesaikan secara perdamaian melalui proses mediasi yang dibantu oleh mediator. Nah, sebelum lanjut lagi, apakah kalian dari pihak penggugat ataupun tergugat sudah mengetahui apa itu mediasi? Sudah. Oke, sekalipun kalian berdua sudah mengetahui, izinkan saya menyampaikan kembali. Mediasi merupakan proses di mana pihak penggugat dan tergugat akan saling menyampaikan argumen, berunding dan berdiskusi agar mencapai titik temu dari permasalahan tersebut. Nah, sebelum itu, adapun tahapan-tahapan yang harus kita lalui agar proses mediasi ini berjalan dengan lancar. Izinkan saya menyampaikan tahapan tersebut. Yang pertama, saya memberikan penyelesaian kepada pihak untuk bergantian, baik itu dari penggugat ataupun tergugat. Yang kedua, saya akan mencari kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya akan mendefinisikan dan menentukan agenda pembicaraan kita ke depan. Yang keempat, kita akan masuk kepada proses negosiasi. Yang kelima, apabila negosiasi akan mencapai kesepakatan, kita akan membuat kesepakatan akhir. Baik, itu pun tahapan-tahapan yang harus kita lalui ke depan. Atas apa yang saya sampaikan dari pihak penggugat dan tergugat, apakah menyetujuinya? Setuju. Baik, karena kedua belah pihak sudah setuju dengan apa yang saya sampaikan, langkah lebih baiknya langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama, saya berikan waktu kepada pihak penggugat untuk menyampaikan argumennya ataupun hal-hal yang ingin disampaikan. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya sebelumnya. Di sini kami akan memberikan keterangan terkait dengan kronologinya. Jadi kronologinya itu terjadi pada tanggal 3 November tahun 2020. Di sini saya dan suami saya pergi ke rumah tergugat
penggugat untuk meminjam uang sebesar 20 juta. Uang tersebut akan kami gunakan sebagai modal usaha kuliner yang akan kami dirikan seperti itu. Dengan jaminan kami memberikan hak menumpang di tanah tempat kami, di atas tanah milik kami. Baik, melanjutkan. Jadi kami selaku pihak penggugat di sini menganggap bahwa pihak tergugat di sini telah melakukan perbuatan melawan hukum, di mana pihak tergugat telah melaksanakan pembangunan, yang mana pembangunan itu permanen di atas tanah milik kami tanpa adanya persetujuan dari kami selaku pemilik tanah. Jadi sebagai titik berat di sini yaitu pihak tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan mendirikan bangunan permanen di atas tanah milik kami. Baik, untuk waktu selanjutnya saya berikan kepada pihak tergugat. Saya persilahkan. Jadi memang benar, pada tanggal 3 November 2020, pihak penggugat mendatangi saya dan adik saya untuk meminjam uang untuk mereka membuka modal usaha sebesar 20 juta. Pada saat itu juga pihak penggugat membawakan dan memberikan akte tanahnya kepada kami sebagai jaminan dari uang yang mereka pinjam. Namun, pada saat itu pihak penggugat sama sekali tidak menerangkan kapan akan mengembalikan uang yang akan mereka pinjam. Mereka hanya mengatakan akan mengembalikan uangnya secepatnya saja. Jadi menurut kami pihak penggugat ini telah melakukan one prestasi karena tidak mengembalikan uang sebesar 20 juta sampai detik ini, dan bahwa tanah tersebut sebagai jaminan atas uang yang belum dilunasi oleh penggugat dalam jangka waktu yang tidak ditentukan, bahwa ketika penggugat akan datang untuk melunasi utang tersebut, kami merasa keberatan dan merasa dirugikan karena telah mengeluarkan uang sangat besar untuk membangun rumah tersebut. Baik, berdasarkan pemaparan dari kedua belah pihak, di sini saya mencapai kesepemahaman awal. Yang pertama, pihak penggugat ingin membayarkan uang sebesar 20 juta. Sedangkan pihak tergugat tidak memberikan tanahnya begitu saja karena kalian berdua sudah membangun itu membutuhkan uang yang banyak. Begitu maksud kalian berdua? Baik, selanjutnya sebagaimana yang telah penggugat dan tergugat sampaikan, sebenarnya tergugat ini merupakan kerabat dekat yang sudah kalian percayai untuk menempati tempat tinggal tersebut dengan jangka waktu sementara waktu tidak permanen. Oke, kalau boleh saya tahu bagaimana mengenai perjanjian ini selanjutnya? Baik, sebagai kelanjutannya, kami selaku peminjam uang di sini pastinya akan mengembalikan uang tersebut. Namun sebagai catatan di sini bahwa setelah kami mengembalikan uang dari pihak tergugat ini, bahwa pihak tergugat harus segera meninggalkan rumah yang telah dibangun tersebut karena rumah tersebut berada di bawah di atas tanah milik kami. Loh, tidak bisa begitu dong Pak. Saya juga menghabiskan banyak uang untuk merenovasi rumah tersebut. Tapi kan dari awal kami sudah bilang bahwasanya kalian hanya diberikan hak untuk tinggal sementara di atas tanah milik kami, dan kami tidak memberikan izin ataupun memperbolehkan kalian untuk merenovasi rumah yang ada di atas tanah milik kami. Masalahnya rumah yang kalian berikan itu tidak layak dihuni. Jadi kami berinisiatif untuk membenahi rumah tersebut agar lebih layak dihuni. Baik, tenang. Kepada kedua belah pihak harap tenang agar proses ini bisa berjalan dengan baik. Baik, selanjutnya saya berikan waktu kepada pihak tergugat untuk menyampaikan tentang bagaimana sih kelanjutan dari perjanjian ini. Kami ingin meminta penggugat untuk mengembalikan uang yang telah dipinjam sebesar 20 juta dan kami minta agar penggugat memberikan uang kompensasi sebagai bentuk ganti rugi atas bangunan yang telah kami dirikan dan telah kami renovasi tersebut. Oke, berdasarkan pemaparan dari kedua belah pihak, izinkan saya menyampaikan pendapat saya. Yang pertama, sebaiknya saudara Hadi dan saudari Dita mengembalikan uang yang telah dipinjam sebesar 20 juta. Yang kedua, sebaiknya saudari Cynthia dan Trisna harus mengembalikan tanah hak milik Cahyadi dan Dita karena tersebut merupakan hak milik mereka berdua. Kalian hanya diberikan izin tempat tinggal untuk sementara waktu, tidak permanen. Dan yang ketiga, saudara Cahyadi dan saudari Dita diharapkan untuk memberikan uang kompensasi karena mereka berdua juga telah menghabiskan uang yang banyak untuk membangun
bangunan di tanah milik kalian. Dan atau saran dari saya, kalian berdua nih bisa menggunakan bangunan ataupun tanah tersebut secara bersama, yang dimana mungkin kalian bisa membangun usaha bersama yang nanti dibuatkan akte agar ke depan tidak lagi ada masalah-masalah seperti ini. Itulah tujuan membuat akte. Namun itu hanya pendapat dari saya. Sekarang saya berikan waktu kepada pihak penggugat dan tergugat untuk berdiskusi dengan pihaknya masing-masing dan bagaimana kelanjutan dari hal ini. Saya berikan waktu untuk berdiskusi. Silakan. Baik, apakah sudah ada hasil berdiskusinya? Sudah. Oke, saya berikan waktu kepada penggugat terlebih dahulu. Silakan. Baik, dari hasil diskusi kami berdua, kami di sini akan membalikan uang Ya. yang menjadi modal kami, yaitu sebesar 20 juta kepada pihak tergugat. Dan juga kami akan memberikan uang kompensasi ganti rugi sebagai bentuk mereka sudah membangun rumah sana dan merenovasinya sebesar 50 juta. Seperti itu. Oke. Oke, kami akan menerima uang kompensasi itu sebesar 50 juta dan kami mengharapkan untuk pihak penggugat mengembalikan juga uang 20 juta yang telah mereka pinjam dari kami. Lalu setelah itu kami juga berharap untuk hasil mediasi ini nantinya untuk diserahkan kepada hakim dan disahkan dalam bentuk akte perdamaian. Baiklah, berdasarkan apa yang sudah kalian sampaikan tadi, saya dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, bahwa penggugat akan membayarkan uang sebesar 20 juta sebagaimana yang seharusnya dikembalikan. Yang kedua, penggugat juga akan memberikan uang kompensasi atas bentuk ganti rugian atas bangunan yang kalian sudah bangun di tanah milik mereka. Oke. Yang ketiga, lalu tergugat harus meninggalkan tanah tersebut dan bangunannya jikalau penggugat sudah melaksanakan kewajibannya, yaitu membayar utang sebesar 20 juta yang dipinjam di awal dan juga memberikan uang kompensasi sebesar 50 juta. Dan hasil mediasi ini juga akan dilaporkan kepada majelis hakim agar nantinya hasil mediasi ini dibuatkan akte perdamaian dengan tujuan agar sengketa ini dapat diselesaikan dengan secara perdamaian. Baiklah, untuk kedua belah pihak dari penggugat dan tergugat, apakah setuju dengan apa yang saya sampaikan? Setuju. Oke, jika kalian setuju, saya di sini sebagai mediator yang sudah memfasilitasi kalian, saya berharap dari pihak tergugat dan penggugat juga dapat meningkatkan rasa kekeluargaannya ke depan. Saya menekankan bahwa jikalau ada permasalahan lebih baik diselesaikan dengan secara kekeluargaan karena kalian juga merupakan kerabat dekat terlebih dahulu. Oke, jika kalian sudah setuju, saya ingin melihat kalian bersalaman sebagai bentuk bukti bahwa kalian sudah berdamai dan tidak melanjutkan kasus ini ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Oke, saya persilahkan. Demikian proses mediasi dari kelompok kami. Akhir kata kami tutup dengan Param Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.